Tapi kalau dia misalnya bilang, ya aku bosan aja sama kamu karena nggak tahu juga kenapa ya, itu kan juga kita nggak bisa mengusahakan gitu ya, nggak bisa dicegah keluarnya gitu. Jadi perlu untuk menyadari dan komunikasikan mana yang bisa diusahakan dan mana yang enggak. Wah ya, ini pertanyaan yang nggak ada kunci jawabannya. Ya. Sekarang kita akan menjawab, nggak perlu mungkin terlalu panjang sama Mbak Dwi, tapi kita waktunya akan menjawab pertanyaan atau bisa dibilang apa ya, semacam curhat kali ya, curahan hati dari para pembaca Babe. Aku akan coba bacain satu-satu ya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan pertama dari Rudi Prasetyo. Gini, saya memiliki wanita yang mempunyai karakter mudah bosan dengan sesuatu hal, termasuk ke pasangannya. Bagaimana cara menyikapinya? Yang namanya hubungan pasti juga akan ngaruh bagaimana kita menyikapi itu. Gitu. Terkait dengan pasangan yang mudah bosan gitu, pertama kita perlu sadari dulu bahwa itu ada porsinya ada di dia gitu. Apakah dia merasa bosan, apakah dia nggak bosan gitu ya. Apa yang dia rasakan itu kan porsinya ada di dia gitu. Kita nggak bisa memaksakan dia untuk stay, kita juga nggak bisa memaksakan dia untuk tertarik sama sesuatu gitu. Nah, ketika kita sudah menyadari betul bahwa mana yang porsi saya, mana yang porsi pasangan, kemudian kita bisa lihat gitu, kita bisa komunikasikan apa sih yang sebenarnya dia rasakan gitu, apa sih yang bikin dia itu bosan gitu. Kemudian terutama yang ada hubungannya sama diri kita gitu ya, apa yang bikin dia tuh apa sih yang bikin kamu bosan sama saya gitu. Kemudian bisa dilihat gitu, apakah itu sesuatu yang bisa diusahakan atau bisa saya ubah atau enggak gitu. Kalau misalnya dia bosan karena ya aku bosan aja ngomong sama kamu gitu misalnya, karena kita keseringan ngobrol gitu, mungkin bisa diupayakan dengan kita coba set waktu atau mengurangi waktu untuk ngobrol gitu ya, supaya kamu nggak terlalu bosan gitu. Tapi kalau dia misalnya bilang, ya aku bosan aja sama kamu karena nggak tahu juga kenapa ya, itu kan juga kita nggak bisa mengusahakan gitu ya, nggak bisa dicegah keluarnya gitu. Jadi perlu untuk menyadari dan komunikasikan mana yang bisa diusahakan dan mana yang enggak. Gitu. Kita geser ke kedua, ada dari Masni Putri Bungsu. Ini menarik nih. Mbak Dwi, laki-laki yang cuek, apakah dia mencintai kita? Tanyakan langsung kepada laki-lakinya ya Mbak. Ini juga jadinya bertanya-tanya kali ya gitu, kalau misalnya pasangan kita cuek gitu, sebenarnya dia tuh sayang nggak sih sama aku gitu ya. Nah ini juga penting untuk kita menyadari dia itu orangnya seperti apa gitu, love language-nya mungkin teman-teman pernah dengar bahasa cintanya tuh seperti apa sih gitu ya, karena setiap pasangan itu biasanya punya bahasa cinta yang berbeda gitu. Mungkin yang kita anggap sebagai perhatian itu adalah ketika dia nanya, kamu kenapa? Kamu hari ini ada kejadian apa? Dan lain sebagainya. Artinya kita menganggap bahwa bahasa cinta itu adalah bahasa verbal gitu. Tapi mungkin aja pasangan kita tuh menganggap bahasa cinta itu adalah dengan membantu gitu. Aku selalu ada kalau kamu butuh bantuan gitu ya. Tapi aku nggak bisa nih nyampein kata-kata verbal yang ngasih perhatian dengan kata-kata atau misalnya sering ngomong cinta gitu. Jadi kan punya bahasa yang berbeda gitu ya. Yeah. Jadi sadari dulu gitu bahasa cintanya seperti apa, atau jangan-jangan apa kita punya bahasa cinta yang beda aja, padahal sebenarnya sama-sama cinta gitu. Lanjut ke ketiga, Dinda. Saya sudah 3 tahun berpacaran dan ingin menuju ke tahap yang serius. Namun saya menyadari bahwa pemikiran tentang keuangan saya dan pasangan agak berbeda. Apakah kedepannya bisa menjadi masalah? Gimana solusinya? Oke, kalau pertanyaannya apakah ini bisa menjadi masalah? Tentu saja bisa. Karena apalagi keuangan ya, itu ketika kita sudah menikah itu satu bagian yang sangat penting gitu di dalam hubungan. Dan memang penting banget untuk kita bisa membicarakan itu dari awal gitu ya. Kalaupun sekarang nih Mbak Dinda menemukan kayaknya pandangan kita beda gitu ya.
mungkin bisa coba dikompromikan, balik lagi tadi, gerak ke tengah gitu. Apakah ada salah satu di antara Mbak Dinda dan pasangan yang bisa bergerak gitu ya, dan bagaimana kira-kira apa ya yang bisa kita ubah atau masih bisa dinegosiasikan gitu ya, terkait dengan keuangan gitu. Dan mungkin bisa dilihat juga potential problemnya di masa depan seperti apa sih gitu, dan apakah kita berdua bisa menghadapi itu atau enggak gitu. Ketika kita mengkaji itu bukan berarti ke depan akan jadi mulus-mulus aja gitu ya, tapi sebenarnya pertanyaan pentingnya adalah apakah kita berdua mau untuk menghadapi masalah itu bareng-bareng gitu. Kalau ternyata nggak mau, salah satu aja yang nggak mau, ya udah gitu ya, udah pasti kedepannya akan jadi masalah besar. Baik, begitu Dinda penjelasan dari Mbak Dwi. Ada lagi nih Mbak Nadia. Pasangan saya kalau punya masalah selalu dipendam sendiri dan jarang berbagi cerita. Nah, bagaimana caranya saya bisa membuat dia nyaman ketika bercerita dengan saya? Untuk bisa curhat itu sebenarnya modal utamanya adalah trust gitu, dan secure, perasaan secure gitu ya. Membuat ketika kita udah trust sama orang kan kita jadi bocor ya, jadi kayak semuanya diceritain gitu, karena kita tahu orang ini akan mendengarkan, orang ini akan menjaga cerita kita gitu. Nah, itu juga bisa kita lakukan pada pasangan gitu, dimana kita bisa membuat pasangan itu merasa nyaman untuk bercerita gitu, membuat dia merasa bahwa dia diterima gitu, apa yang saya rasakan itu bisa diterima oleh pasangan saya gitu. Kemudian juga bagaimana dia bisa merasa bahwa mungkin kayak saya nggak dijudge kok sama pasangan saya gitu, atau biasanya kalau laki-laki gitu ya jarang cerita itu karena dia takut terlihat tidak capable gitu, apalagi di mata istrinya gitu ya. Nah itu kita perlu kasih pemahaman ke dia gitu, bahwa ketika kamu merasa tidak baik-baik saja bukan berarti kamu nggak capable gitu, bukan berarti kamu nggak mampu untuk jadi imam saya dan lain sebagainya gitu. Kita coba untuk komunikasikan itu sama pasangan gitu, dan kemudian juga untuk menciptakan situasi yang nyaman dulu untuk dia cerita gitu. Ada lagi nih Mbak Dwi dari Aprianti. Sulit nih Mbak, bagaimana sih kita tahu kalau pasangan kita tuh jodoh kita? Ada nggak sih tanda-tandanya? Wah ya, ini pertanyaan yang nggak ada kunci jawabannya. Ya. Mungkin ya itu ya nggak ada kunci jawabannya gitu. Ya. Tapi pertanyaan biasanya itu ketika kita ngerasa udah, yang pertama adalah nyaman gitu ya. Apakah kita nyaman atau enggak nih sama orang itu? Karena bisa jadi kita kan punya kriteria ya, aku tuh pengen punya pasangan yang gini gitu ya. Ketika kita ketemu sama orang itu kok rasanya nggak nyaman gitu ya, kok rasanya nggak seperti yang aku bayangkan gitu ya. Nah itu dia pentingnya kenyamanan di dalam hubungan gitu. Walaupun mungkin dia sesuai dengan semua kriteria atau kayak apa ya, goals banget deh di orangnya gitu ya. Tapi kalau kita nggak nyaman ya susah juga gitu. Kemudian yang kedua adalah menyamakan visi dan misi gitu. Kalau misalnya visi dan misi kita udah selaras, nggak harus sama gitu, yang penting tuh selaras dan kita bisa saling menerima satu sama lain, mungkin itu adalah tanda gitu bahwa sebenarnya kita bisa nih menghadapi hubungan, menghadapi bahtera rumah tangga gitu ya bersama kayak gitu. Ini dari Kurnia Dito. Mbak, saya dan pasangan saya sama-sama kerja dan sibuk. Gimana cara kami untuk tetap bisa menikmati quality time bersama keluarga gitu di tengah kesibukan? Nah, ini mungkin relate buat banyak pasangan yang sama-sama bekerja ya. Yang pertama kuncinya adalah memang harus make time ya. Make time dalam artian bukan hanya meluangkan waktu untuk bareng-bareng, tapi juga meluangkan diri gitu. Meluangkan diri itu ya meluangkan perhatian kita, meluangkan energi kita gitu untuk ada buat pasangan gitu. Entah itu dalam secara langsung gitu ya, kita bisa ketemu misalnya quality time-nya nonton bareng, makan bareng, atau melakukan aktivitas bersama gitu, atau sesimpel kayak lagi di tengah kerjaan ngeluangin waktu 10 menit buat ngobrol, buat telepon gitu, atau misalnya sehari-hari nanya pertanyaan-pertanyaan mungkin kelihatannya receh tapi
bisa ngasih apa ya, menunjukkan bahwa aku ada buat kamu gitu. Seperti janji aku ini yang terakhir. Kenapa aku taruh yang terakhir? Karena aku baca aja udah apa ya, ibarat kata tuh ngilu gitu, menyakiti banget. Sayangnya pengirimnya nggak ada, no name, minta dirahasiakan. Pertanyaannya gini, bagaimana mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang telah meninggal dunia? Kini saya menyesali itu karena sampai akhir hayatnya dia tidak pernah mengetahui perasaan saya. Ini berat ya, karena ini sesuatu yang nggak bisa kita usahakan gitu ya, karena udah nggak ada gitu. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah untuk menerima dulu gitu, bahwa memang orang ini udah nggak ada gitu. Seringkali penyesalan itu muncul karena kita belum menerima bahwa hal itu sudah terjadi gitu kan. Ini juga mungkin berlaku untuk penyesalan-penyesalan yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menerima perasaan itu, menerima bahwa memang itu sudah berlalu gitu, adalah untuk acknowledge juga perasaan kita sendiri gitu. Acknowledge bahwa ya saya sedih gitu, ya saya marah misalnya, ya saya kecewa kenapa kemarin kejadiannya seperti itu. Misalnya saya memang mencintai dia gitu, meng-acknowledge semua perasaan yang muncul gitu ya. Dan yang ketiga adalah mungkin bisa melakukan aktivitas-aktivitas atau hal-hal yang kita rasa bisa menyalurkan perasaan itu gitu. Misalnya kita melakukan aktivitas yang dia sukai gitu ya.